A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis salat zuhur Musholla Al-Kautsar Pertamina yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, memanfaatkan waktu yang singkat untuk bisa menggapai indahnya surga dengan husnul khatimah dengan cara menuntut ilmu syar'i. Kita sedang membahas buku yang berkaitan tentang penghalang-penghalang doa. Sudah sampai di penghujung buku ini, yakni bab yang berkaitan bahwa Allah akan menjadikan penghalang doa seseorang kepadanya manakala dua orang bersaudara saling memboikot. Jadi saudara saling memboikot, ini boikotnya ini menjadi penyebab terhalangnya doa kepada Allah. Karena boleh jadi doanya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, minta dengan cara yang sama di waktu yang sama. Tapi kalau penghalangnya ini ada, maka doa tinggallah kalimat yang diucapkan, tapi tak memiliki ijabah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban atau berada dalam Mujma'ul Kabir. Beliau mengatakan, salasatun la yaqbalullahu lakum shalah, imamu qaumin wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha ghadban wa akhwani mutasariman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal yang Allah tidak mungkin ijabah orang yang melakukan ibadah kepada Allah disebabkan ini. Yang pertama, imamu qaumin wa hum lahu karihun, yakni yang pertama seorang lelaki yang mengimami satu kaum sedang mereka benci padanya. Sehingga orang yang menjadi pemimpin tapi dibenci oleh masyarakatnya. Bukan karena orang baik dibenci jadi gak mustajab, bukan. Tapi jelas dia orang bukan yang imamul muqsil, bukan imam yang adil. Sehingga apapun yang dia perbuat membuat kecewa masyarakatnya. Baik imam di dalam rumah tangga, baik imam dalam satu kaum maupun di sebuah negeri. Maka kalau dia diposisikan sebagai seorang imam tetapi dibenci oleh masyarakatnya, maka doanya akan selalu terhalang oleh Allah. Yang kedua,
Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha ghadban, yakni seorang wanita yang tidur sedangkan suaminya marah kepadanya. Wallahu a'lam sababnya apa? Karena memang fungsi seorang wanita itu adalah menutupi kekurangan suaminya. Dasarnya hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sejak awal kita menikah dengan seorang wanita, dia adalah pakaian untuk menutupi kekurangan kita. Sehingga kalau memang dasarnya seperti itu, tugas kita laki-laki ini untuk menjadikan dia selalu seperti itu. Bukan malah menawarkan janji indah dunia menutupi kekurangan di hadapan dia, sehingga sering sekali merasakan keistimewaan, sehingga ketika melihat satu kekurangan ia mudah mengatakan ceraikan saya. Padahal justru ketika seorang istri melihat kekurangan suaminya, saat itulah pintu cinta mulai terbuka. Tutupi kekurangannya, bukan malah mencari kekurangannya. Sangat disayangkan karena dia bisa seperti itu karena ulah kita nggak bisa mendidik dan memposisikan dia sebagai partner hidup yang selalu menutupi aib kita. Yang ketiga yakni wa akhwani mutasariman, yakni dua saudara yang saling memboikot. Baik saudara mutlak diterjemahkan saudara satu kandung atau tiri atau masih famili atau sahabat yang dekat. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa setiap hari Senin dan Kamis ini diangkat dosa, diangkat pahala, diangkat doa menuju Allah. Tetapi akan terhalang istighfar seseorang ini manakala saling bermusuhan di antara saudaranya. Maka sangat disayangkan sekali. Berarti syahadat yang dia baca ini tidak mentazkiyah dirinya. Sering dikatakan bahwa yang namanya ibadah itu mentazkiyah orang yang beribadah. Dan salah satu bentuk ibadah yang paling azim dalam Islam ini syahadat. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itulah ditazkiyah diri kita. Dengan cara apa? Darah kita tidak boleh ditumpahkan, harta kita tidak boleh dijarah, kehormatan kita tidak boleh diinjak-injak. Cuma kadang-kadang orang lupa, orang yang bersyahadat dia seorang muslim, bagaimanapun caranya tidak boleh dia dibunuh. Tidak ada pembunuhan orang Islam kecuali dengan sabab. Yang pertama memang al-qatlu bil qatli, membunuh ya dibalas bunuh. Kemudian orang tua yang berzina ya dirajam. Ya ada hukum mutlak bahwa yang namanya orang yang boleh dibunuh dalam Islam seperti itu. Wal mufariqul jamaah wa tariqul dini, atau orang yang keluar dari Islam dinasihatin nggak mau masuk Islam, pemimpin boleh membunuh dia. Tapi kalau di luar itu tidak boleh. Kemudian hartanya tidak boleh dijarah. Mungkin mencuri tidak, kita menzolimi. Kan sering kita mengangkat doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Doa orang tua selalu seperti itu, Rabbi habli minas salihin. Kita hayalkan baiti jannati, rumahku surgaku. Cuma kita lupa yang kita minta sebuah kemuliaan tidak mungkin datang tanpa mentaati Allah. Ternyata kita pengen punya anak yang soleh, sudah salah pilih orang yang soleh dan soleha. Kita siapkan wadah berbentuk rumah dengan hayalan rumahku surgaku, tapi beli rumah dengan cara menzolimi si pemilik tanah, atau menzolimi orang yang punya rumah sebelumnya, atau mungkin menggeser patok ukuran tanah. Kalau sekarang ukuran patok nggak digeser lah, di notaris sudah dikecilin, takut pajaknya jadi besar dan lain. Ini semua kezoliman. Kau hayalkan sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Bagaimana baiti jannati bisa datang dalam kehidupan kita kalau cara membuat surga tersebut dengan kezoliman? Tidak akan pernah. Wa ma lizolimina min ansar. Ini umum ayatnya. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zolim sampai kapanpun. Jadi kalau kau hayalkan rumahku surgaku, tapi kau dapat dengan menzolimi orang Islam yang memiliki rumah tersebut, tidak ada kebaikan dengan kezaliman. Kita ambil hartanya dengan cara seperti itu. Wa aradhum, bahkan kehormatannya pun nggak boleh diinjak-injak. Jangan mudah menghibah orang Islam. Jangan mudah menghujat, mencaci maki orang Islam. Karena memang ada orang yang berhak untuk mengkritisi kesalahan dan menangkap dia kalau dia berbuat salah. Bukan tugas kita berdebat kusir menimbulkan ghibah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya qaumi wa bihada ahlaka man qablakum.
Nabi itu selalu mengatakan kalau ada orang kasak kusuk tentang orang lain, beliau mengatakan sudah. Hancurnya kaum sebelum kalian ini karena ini. Bahkan dalam sebuah riwayat Abu Dawud dikatakan Rasulullah menjamin teras di surga nanti buat orang yang menghindari perdebatan yang tak ada untungnya berkaitan dengan orang Islam. Masya Allah. Bas betapa indahnya agama menawarkan kemuliaan. Sehingga jelaslah kalau Rasul mengatakan seperti itu. Beliau pun bersabda dalam riwayat lain, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis, bahwa pintu surga itu selalu dibuka pada 2 hari. Hari yang pertama yaumal isnain, pada hari Senin, ya hari Senin, wa yaumal khamis, dan pada hari Kamis. Fayughfaru fiha likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, dan selalu Allah ampunkan pada hari Senin dan Kamis tiap orang yang tidak berbuat syirik. Karena Nabi mengatakan fayughfaru fiha likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, Allah pasti ampunkan setiap hamba yang memohon ampun pada hari Senin dan Kamis. Makanya kita disuruh banyak baca zikir pagi petang. Minimal 1 hari itu 100 kali, jangan sampai nggak istighfar kita. Ini diberikan kesempatan. Tetapi beliau mengatakan bahwa illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak akan pernah diterima istighfarnya sekalipun air mata bercucuran di malam maupun di selesainya sholat. Kalau dia masih bermusuhan dengan saudaranya, Allah tidak akan pernah terima istighfarnya sampai kapanpun. Sampai kapan? Beliau mengatakan fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Malaikat berteriak saat itu, jangan kau angkat istighfarnya, jangan sampai mereka saling berkasih sayang. Masya Allah. Jadi kan dunia terlaknat, dunia mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat semua yang di dalamnya, kata Rasulullah, ila makana lillah, kecuali yang dikhususkan untuk Allah. Maka kalau sampai ada saudara yang saling bermusuhan, mending buru-buru minta maaf lah. Bicara dia nggak mau maafin, urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya, jangankan orang hidup, mayit saja nggak mau disolatin sama Nabi kalau masih ada sangkutan sama orang lain. Maupun masih bisa. Kita nggak bicara manfaat dia buat kita apa. Mulailah menegakkan hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat orang lain. Mungkin ada saatnya orang itu bermanfaat buat kita, tapi alangkah baiknya kalau kita menciptakan manfaat yang banyak buat orang lain. Itu lebih baik. Kalau tidak, kerugian. Beliau tekankan sekali, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali saudara yang saling bermusuhan, tidak akan pernah istighfarnya diangkat ke langit. Allah tidak akan pernah berikan kemuliaan buat orang-orang yang seperti itu. Kerugian yang dia miliki. Seberapa sulitnya dia minta maaf, enggak menjatuhkan keberadaan dirinya di hadapan orang yang dia minta maaf kok. Bahkan orang menjadi hebat kalau seandainya berani untuk minta maaf. Ya, menandakan dia manusia, tempatnya salah dan dosa. Dan dia tahu sekali dia punya Allah yang Ghafurur Rahim. Allah yang Ghafurur Rahim. Dan kita enggak pernah mendengar ayat Allah Ghafurur Rahman. Enggak. Pasti Ghafurur Rahim. Kenapa kok kalimatnya Rahim bukan Rahman, Ustaz? Bahkan di penghujung hidup pun Allah bisa kasih sayangi orang tersebut dengan ampunan. Sehingga orang yang masih hidup masih bisa berubah. Bukankah hati anak Adam ini di antara 2 jari Ar-Rahman? Yukhalifu ma yasha. Allah membolak-balikan hati seseorang sekehendak Allah. Ada saatnya Allah datangkan dia sebagai ujian dalam hidupmu. Ada pula kadang kau dijadikan ujian buat orang lain. Tapi demi Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Dia tahu sekali bahwa dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang namanya manusia, yang pasti berbuat salah dan dosa. Sehingga dia tahu sekali kalau ada sebuah kesalahan, tugas dia mengislah, baik merubah dengan tangan, dengan suara maupun dengan doa. Selama hidup masih ada kemungkinan. Enggak ada yang enggak mungkin di atas dunia ini. Subhanallah. Inilah indahnya Islam. Kita ditekankan sekali untuk bisa membuka hati kita untuk menerima maaf orang lain atau meminta maaf kepada orang lain. Hal-hal ini ditekankan dalam Islam. Berharap sekali al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dukum ba'dha.
Orang beriman dan orang beriman lainnya bak sebuah bangunan, nggak ada yang spesial kalau nggak dengan yang lain gitu. Nggak bisa lah ubin sombong kalau nggak ada tembok dia berlumut. Tembok pun nggak bisa sombong kalau nggak ada internet pun dia akan terkena hujan. Internet pun nggak bisa sombong, nggak mungkin bisa tegak tanpa tiang dan tembok. Begitu pula genting dan lain sebagainya. Sehingga orang beriman merupakan sebuah bangunan. Kita bukan sebuah bentuk kesempurnaan, cuma bagian dari kesempurnaan. Itulah yang diinginkan agama. Sehingga kalau boleh disimpulkan, penghalang-penghalang doa dalam Islam ini bukan berarti membuat kita enggan untuk berdoa karena banyak penghalang yang kita buat. Ada 7 hal yang membuat seseorang ini semakin semangat dalam berdoa. Nasihat ulama 7 hal ini bisa membuat orang semangat dalam berdoa. Yang pertama, bahwa kita disuruh ingat akan dosa-dosa kita di masa lalu dan sangat berharap dosa itu diampuni oleh Allah. Bermuhasabah dirilah. Orang mana yang gak punya masa lalu, betul? Ya, makanya kalau sampai orang lupa istighfar mau banget tanda. Ya. Padahal manusia tempat salah dan dosa. Dan dosa ini yang selalu menjadi penyebab dimudahkan masuk neraka. Bukan berarti langsung ke neraka, dia masih hidup, cuma dia berbuat dosa. Apa yang dimaksud? Karakter penghuni neraka dia miliki. Begitu pula kalau orang berbuat sebuah kebaikan, jaminannya surga. Bukan habis berbuat baik terus mati masuk surga, bukan. Tapi karakter penghuni surga adanya simah, bekas kebaikan dalam kehidupannya. Janji Allah orang yang sholat surga. Janji Allah orang yang umroh haji surga. Janji Allah yang orang yang bersedekah surga. Maksudnya bukan habis berbuat baik dia mati, bukan. Tapi dia punya karakter penghuni surga. Itu yang diinginkan agama. Sehingga kebaikan yang dia lakukan betul-betul membuat dia menjadi orang yang lebih baik setelah berbuat kebaikan. Tapi yang banyak dilakukan banyak orang, kebaikan cuma sekedar gugur, selesai kebaikan tetap nggak bergeming pada keburukan yang dia miliki. Maka kita disuruh banyak mengingat dosa. Dosa di masa lalu yang pernah kita perbuat. Kita selalu berharap kepada Allah supaya Allah ampunkan kita. Ya, kalau gaya Syekh Ibrahim itu kalau di Madinah ngomong syuk akhi, umruk sittin wa sab'in. Apa sih yang kamu hayalkan sudah umurmu itu cuma 60-70. Kalaupun sampai 60 berapa tahun lagi atau udah bonus jangan-jangan. Kalaupun sampai 70 berapa tahun lagi. Kalaupun lebih dari 70 sedikit, itu pun kalau nggak ngerepotin. Sehingga ibadah makin sulit. Sekarang kau mampu berbuat sebuah kebaikan, yuk berbuat baik. Kalau sekarang masih sehat, suruh sholat sambil berdiri. Itu bukan berarti duduk nggak boleh. Kita boleh sholat sambil duduk, cuma pahalanya setengah. Tapi kalau nanti ketika kita sudah nggak mampu lagi berdiri, masa muda kita selalu berdiri, maka ketika tua kita tidak mampu berdiri, pahala sholat duduk kita bak pahala sholat diri. Berarti butuh kebiasaan. Kalau sekarang mungkin kita bisa bersedekah mendekati orang yang layak disedekahi, ada masanya nanti kita tidak mampu seperti itu. Jelas pahala ketika kita tidak mampu sama seperti pahala ketika kita mampu. Bayangkan indahnya Islam. Diberikan kebiasaan-kebiasaan sebuah kebaikan. Bahkan kalau dia sudah nggak mampu, al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kalau sekarang dia mampu mendatangi orang tuanya, berdialog, berkomunikasi, bersahabat, satu masa nanti orang tua sudah tidak ada atau dia mungkin sudah renta, Allah akan balik, anaknya akan bersahabat dengan dia. Itu dikatakan al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Yang kedua, yakni yang membuat orang semakin semangat dalam berdoa, suruh mengingat akan dosa-dosa sekarang dan khawatir dosa ini akan mempengaruhi amal soleh yang ia kerjakan. Kita suruh mawas diri bahwa kita ini manusia yang gak luput dari yang namanya dosa. Bohong, kalau dalam satu hari kita gak berdosa, bohonglah. Baik dosa besar maupun kecil. Kalau mungkin besar kita fokus, enggak kita lah. Kita gak berbuat syirik, kita gak durhaka sama orang tua, insya Allah kita gak membunuh orang. Tapi dosa kecil ini kalau dibiarkan numpuk. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan dosa kecil itu kalau dibiarkan jadi besar. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang dijamin surga. Hudzaifah ibn al-Yaman itu sahabat Nabi yang pegang rahasia banyak tentang sahabat. Sehingga cuma ke Hudzaifah Nabi ceritakan siapa orang-orang munafik di antara sahabat.
Ketika Rasul sudah wafat, Umar bin Khattab datang ke Hudzaifah. Ya Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah Rasulullah menyebut namaku di antara deretan orang munafik? Menangis Hudzaifah mendengar Umar seperti itu. Bayangkan dahsyatnya, mulianya Umar, orang yang dijamin surga masih khawatir terkena kemunafikan. Bagaimana selevel kita ini, ya bukan selevel Umar. Lihatlah nabi-nabi sebelumnya. Salah satu Nabi Yakub alaihissalam, Nabi loh. Kita yang ada seujung bukunya Nabi lah sudah. Ketika dia mau meninggal, dia kumpulkan semua anak-anaknya, cucunya dia kumpulkan semua. Apa yang dia katakan? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, cucuku, kalau seandainya bapak, kakek, moyangmu ini meninggal, setelah aku wafat nanti apa yang kalian sembah? Karena kalau boleh jujur, kalau mati masuk ke lubang kubur, yang dibutuhkan tuh doa anak yang soleh, cucu yang soleh-soleha, bukan harta anak yang soleh. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti? Jangan-jangan kau berbuat syirik, sehingga setiap kesyirikan yang kau lakukan, baik kecil, besar maupun khafi, syirik yang lembut, yang akhfa bin nabi min namlah, yang lebih lembut daripada derap langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Itu kalau dibiarkan menjadi penghalang doamu kepada Allah. Ketika ayahmu nanti wafat, kau mengangkat tangan ke langit mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu dan seterusnya, tidak akan pernah Allah ijabah karena kesyirikan yang kau lakukan. Atau mungkin ketika ibumu yang kau cinta wafat nanti, kau mengatakan Allahumma gfirlahu warhamha wa'afiha wa'fu anha, tidak bakal diijabah karena kezaliman yang kau lakukan. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah wafat nanti? Dia baca dirinya, dia bahas dirinya. Ternyata keseharian dosa yang dia lakukan membuat dia takut kalau seandainya hidup ini tidak bisa beribadah. Bukan sekedar gugur kewajiban 5 waktu tuntas, Ramadan, zakat, haji, bukan. Itu mah memang kita tercipta untuk itu. Sudah jangan dibahas, bukunya sudah ada, bisa dibaca. Cuma bisakah kita menjadi orang yang mencintai ibadah? Kita nggak butuh, kita nggak nuntut lebih dari sanak famili yang kita miliki. Kita cuma pengen menjadi qurratu ain, pandangan mata yang indah. Makanya di hal kedua kata ulama, ingat akan dosa-dosa sekarang dan khawatir dosa itu akan mempengaruhi amal soleh yang telah ia kerjakan. Yang ketiga, yakni ingat akan amal-amal soleh dan khawatir tidak diterima oleh Allah, sebab bercampur dengan dia, senang dipuji dan lain sebagainya. Kita harus tahu bahwa orang yang nuntut ilmu aja bisa masuk neraka karena pengen dibilang alim, kan begitu ya. Kita harus tahu orang yang baca Quran saja bisa masuk neraka padahal Quran karena pengen dibilang qori. Kita harus tahu lah, banyak orang yang bersedekah aja bisa masuk neraka karena pengen dibilang dermawan. Berapa banyak orang yang berjihad ngayal masuk surga pengen dibilang pahlawan, nggak jadi. Tolong mulai berpikir seperti itu. Jangan tergolong orang-orang yang nanti tertunduk malu di hadapan Allah. Wujuhu yawma'idin khasiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Wajah-wajah tertunduk malu di hadapan Allah nanti, bawa pahala, bawa kebaikan yang dia lakukan di dunia sebesar langit dan bumi, sampai di Allah dimusnahkan semua. Cuma karena apa? Ada riya di dalamnya, ada kebanggaan dipuji banyak orang. Dia lupa bahwa ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah, cuma berbagi hati untuk yang lain. Tolong pikirkan seperti itu, sehingga doa dan harap kita kepada Allah ini selalu dihiasi khaufan wa tama'an, takut dan harap. Takut kalau Allah nggak terima, berharap Allah terima. Ya, harus seperti itu. Nggak bisa kita merasa bangga atau merasa cukup. Kembalikan kepada makna Allah ila wa wala, zat yang disembah yang tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Maka sampai kapanpun jangan pernah bilang cukup dalam ibadah kepada Allah. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, kau lahir dalam keadaan sujud, wafat pun dalam keadaan sujud, masih kurang ibadah yang kau lakukan. Masya Allah. Sekarang bagaimana kalau kita saja nggak lahir dalam keadaan sujud, wafat pun wallahu a'lam, mungkin kita nggak dalam keadaan sujud, apa yang bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Yang keempat,
kita disuruh ingat akan amal-amal saleh dan kesungguhan serta sangat berharap disatukan dengan mereka. Siapa? Ya, di orang-orang saleh. Kita disuruh betul-betul mencintai orang-orang saleh. Ya, anta ma'aman ahbabta kalau bahasa Rasul. Kau akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama orang yang kau suka. Daripada kita ngefans sama artis yang gak jelas agamanya, mendingan mulai sekarang kita apalin, kita baca sejarah para sahabat, ulama-ulama yang Masya Allah. Lihatlah, bikin salut diri kita sama mereka, kemudian berharap pada Allah untuk dibangkitkan bersama mereka. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap sama Allah ini dipanggil seperti ini. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian golongan-golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Karena jangan sampai umur yang cuma 60-70 ini kita tersesat di akhirat, gak sampai masuk surga. Yuk bersahabat sama orang soleh. Tidak ada kerugian berteman sama orang soleh kita. Tidak ada kerugian, mumpung masih ada mereka, guru-guru tua kita, senior-senior kita, deketi mereka. Tidak ada kerugian. Kalaupun kita wafat terlebih dahulu, doa mereka mustajab. Lebih-lebih orang tua yang memang ada kaitan darah sama kita. Jangan cuma gara-gara pekerjaan yang menyibukkan kita sampai kita lupa silaturahmi sama mereka. Datangi mereka, minta ridho mereka, gapailah kemuliaan. Tidak ada yang sulit di atas dunia kalau orang tua sudah meridhoi kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, beruntunglah orang yang meninggal masih memiliki orang tua, karena ketika dia ridho, surga jaminannya. Beruntunglah para wanita yang wafat, ketika dia wafat suaminya masih hidup. Ketika suaminya ridho, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat dalam keadaan suaminya ridho ketika dia hidup sebelum wafatnya, maka Allah jamin surga buat dia. Subhanallah, banyaknya kemudahan-kemudahan yang kita telantarkan dalam hidup kita. Yang kelima, minta beberapa kebutuhan dunia dan dia yakin bahwa Allah akan sanggup memenuhinya. Ya, kita harus tahu bahwa kita memang butuh dunia. Jangan agama memutus kita dari dunia, salah lagi. Ngedalamin agama sampai nggak tertarik sama dunia dan dia nggak mau hidup di dunia, ya salah lagi. Biar bagaimana kita hidup di dunia, dan dunia inilah yang menjadi alat bantu kita masuk surga. Allah sudah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau semua bisa kuberikan hidayah, tapi bukan begitu cara aku berpikir, kata Allah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku sudah janji neraka ini butuh bahan bakar jin dan manusia. Sehingga manusia suruh berusaha. Hidayah itu bukan dinanti. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Suruh jahadu fina. Kita pengen anak ini punya hidayah, dapat hidayah, suka ibadah. Ya dari kecil suruh semangat ibadah, walaupun belum wajib ibadah. 7 tahun latih sholat, didik baca Quran, suruh semangat, support, janjikan dengan materi sekalipun boleh. Kalau hatam dikasih duit sekian, kalau lulus dikasih, boleh. Itu hadiah, tahabu boleh di Islam. Yang penting bikin dia semangat dalam agama dulu. Kenapa? Karena hidayah yang kau hayalkan tidak mungkin datang tanpa semangat. Nggak bisa kelemar-kelemar disuruh kok nggak sholat, aduh belum ada hidayah. Nggak bisa begitu. Ya harus melatih diri untuk sholat. Ini tugas orang yang berilmu, menjelaskan sama dia bahwa sholat itu membuat orang itu sukses, beruntung. Hayyalas sholat, hayyalal falah. Mari sholat, mari beruntung. Jadi kalau orang hebat di mata dunia bisa menaklukkan dunia, pekerjaannya diajukan 2 jempol sama orang, tidak ada sukses kalau tanpa sholat. Kalau masih kerjaan membuat dia mengulur waktu sholat, dia belum orang sukses. Tapi orang yang sukses, orang yang memanage hidup, yang dia tahu sekali kalau pekerjaan ada pensiunnya, kalau ibadah nggak ada pensiunnya, akan terus bersambung. Makanya ilmu yang bermanfaat itu Masya Allah. Mungkin dia meninggal, cuma kalau ilmunya bermanfaat, orang melakukan ilmu yang pernah dia berikan, pahala terus mengalir pahalanya. Tapi kalau bicara dunia kan selesai. Bahwa pohon yang ditanam kemudian dipanen, selesai urusannya.
Tapi lihat pohon buah yang besar, yang selalu berbuah, yang semua orang bisa merasakan. Jangankan yang memetik merasakan nikmati itu buah, ranum dan wanginya, bahkan kelelawar yang makan buah tersebut, setiap gigitan kelelawar menjadi tasbih, tahmid, tahlil untuknya. Kita punya pohon buah, buahnya belum sempat kita makan, dimakan sama codot kelelawar. Ya nggak usah kecewa, gue alhamdulillah. Karena tiap gigitan kelelawar itu, kata Rasul, itu adalah pahala untukmu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau kita dustakan? Makanya Allah mengatakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang membuat kalian enggan untuk memuji Allah? Lo betul-betul diberikan kemudahan. Dunia ini milik manusia. Bicara darat, udara, laut, manusia menguasainya. Allah hamparkan bumi, Allah tinggikan gunung, Allah tinggikan langit, kokohkan gunung untuk manusia. Diberikan manusia sekian banyak kemudahan, tapi kau rusak alam. Kau lupa bahwa hidup ini akan berlangsung dengan 7 turunan ke depannya. Kau hancurkan alam. Subhanallah. Sangat disayangkan sekali. Baru kemudian yang keenam, yakni kita disuruh takut akan su'ul khatimah. Ya. Kita kalau bertendang ke rumah yang sedang ada orang wafat, selesai sudah orang yang wafat tersebut, kita nggak boleh tuh ngomongin keburukan orang yang mati. Sudah. Dia sudah selesai. Imma mustari, imma mustara'alih. Baik ini orang memang diistirahatkan karena kebaikannya, penatnya dunia membuat dia lelah, diistirahatkan sama Allah, atau memang layak dimatikan nih orang. Tapi sudahlah. Dia sudah selesai. Ini yang jadi masalah kita ini gimana? Ini kan hidup kalau nggak disolatin, kalau nggak nyolatin ya disolatin hidup ini. Ini kira-kira kita wafat dalam keadaan seperti apa? Kalau kita sudah wafat, anak-anak kita yang perempuan yang sudah balik udah pakai kerudung belum? Istri kita sudah cinta dengan pakaian muslimah belum? Ini anak-anak kita sudah kenal Allah apa belum? Jangan-jangan kita cuma mengharap mereka jadi orang baik, rezeki haram yang kita konsumsikan. Perusahaannya halal, cuma ibadah rusak karena pekerjaan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Menjadi orang yang mencegah orang ibadah karena haramnya nafkah yang kita berikan. Wa ya'udzubillah wa na'udzubillah. Takutlah akan su'ul khatimah. Semakin orang itu takut akan su'ul khatimah, maka doanya agar kematian itu baik akan semakin meningkat dan bertambah semangat. Ya, bantu-bantulah kalau mayit lagi dimandikan. Tataplah orang yang dimandikan. Ini yang kemarin saya gandeng dia. Ini yang kemarin saya rangkul dia. Ini sahabat saya yang kalau ketemu cipika-cipiki ini, sekarang kulitnya sudah dingin, kakinya sudah mulai menguning. Mungkin besok saya seperti ini. Kan kita nggak pernah tahu. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Dan yang terakhir kata ulama, kita disuruh berharap terus bertahan pada kesalehan, ketakwaan, pendekatan diri kepada Allah. Kita disuruh muraqabah. Jadi kalau musyarakah sudah kita buat, ikatan yang kuat sama Allah sudah kita bikin, tolong muraqabah. Selalu membuat hal-hal yang menjadi penyebab kita dekat sama Allah gitu loh. Ya kalau kita ini agak sedikit males dalam hidup gitu ya, coba lihatlah orang-orang kampung yang nilainya gak sebesar kita bulanan, banting tulang berangkat pagi pulang sore, income gak seberapa tapi yang dia tahu kerja. Atau mungkin kita yang merasa berkecukupan ya. Coba sekali-kali lihat orang-orang yang susah penuh dengan keterbatasan. Lihat harta tidak mereka miliki, hidup pas-pasan, cuma senyum akur antar keluarga. Kita apa yang kita nggak punya? Semua kita punya, tapi saudara nggak bertegur sapa. Suami istri sudah diam-diaman berapa lama. Ini rumahku, surgaku cuma hayal yang untuk membantu rumah tangga, betul? Rumah gede nggak ada pengisinya, yang diisi oleh yang kerja di situ. Coba mulai kita berpikir. Kenapa? Karena memang orang yang lebih kaya dari kita udah pernah mati. Lihatlah mayitnya, tidak bawa apa-apa. Apa yang dia bawa? Amal soleh. Mudah-mudahan semua yang kita miliki bisa menjadi alat bantu kita untuk menjadi orang yang mulia di mata Allah. Tolong perhatikan, jangan sampai kita nggak minta sama Allah dijadikan istiqomah dalam kesolehan, istiqomah dalam ibadah, walaupun iman yazid wa yanqus. Iman ini naik turun. Orang tuh nggak bakal terus naik imannya, nggak, pasti naik turun.
Yang tahu turun dan naiknya iman ya yang punya iman, yaitu kita. Kita yang tahu. Kalau emang dengan banyak bangun malam bisa bikin kita low profile, tolonglah rutinkan bangun malam. Kalau mungkin kita hanya bisanya duha jangan putus. Kalau memang kita bisanya dengan Senin Kemis nggak mampu yaumul bid, atau mungkin cuma bersedekah. At-tabassum bi wajhikal mumbasid, bicara sedekah, senyum pun sedekah. Letakkan pada tempatnya. Berikanlah dia sebuah kebaikan ketika kita sudah nggak ada nanti, kebaikan kita akan dikenang banyak orang. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyahyihi hayatan thayyibah. Janji Allah, orang yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, asalkan imannya betul, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Hayatan thayyibah itu kehidupan yang betul-betul harum. Waktu hidup orang banyak yang suka, ketika mati dikenang banyak orang anak kebaikannya. Semoga kita tergolong yang seperti itu insyaallah ya. Wallahu musta'an. Minta maaf pada kekurangan, mungkin yang nggak dipahami bisa ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.